Kabupaten Malang dalam rangka penguatan proses perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD Desa se-Kecamatan Malang. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Mari kita senantiasa menundukkan kepala sejenak memohon agar apa yang kita rencanakan pada pagi hari ini senantiasa diberikan barokah rezeki, barokah umur, barokah sehat, serta kita bisa menjalankan program pemerintahan di desa kita masing-masing sesuai dengan petunjuk yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan katsiran ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lana Pak Camat, Pak Tito, Matur sembah nuwun, dan kawan-kawan tim Pak Domik, Pak Abraromin, matur nuwun. Kula nggih berdiri nggih. Sehat semua Bapak Ibu? Masih semangat? Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Tadi yang Pak Cinta, Pak Camat yang segera, Pak Agus, mudah-mudahan kita doakan juga lekas sembuh. Ya, amin. Yang pertama, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini, kalau orang Jawa di daerah saya, warga sana, dilebur sedino rioyo ini. Terus saya bilang gini, lo kok namun sedino rioyo, ya wis apa sih? Amin, kan gitu nggih? Bapak Ibu, mudah-mudahan jenengan tidak jenuh, okay? Dengan semangat yang baru kita punya impian yang baru juga. Impian yang baru itu akan menyemangati kita untuk gerak langkah kita. Karena kalau kita ini tidak punya semangat, itu akan menurunkan imun. Nah, imun itu akhirnya akan berdampak kepada raga dan jiwa kita, sehingga kita sakit. Dan mudah-mudahan kita jangan sakit lah, ya. Kita tetap harus semangat menjaga imun kita, tetap sehat, ikhtiar terus, ya. Kita ikhtiar terus, mudah-mudahan selalu diparingi sehat. Amin. Bapak Ibu, tadi itu saya tanya memang ke Pak Tito. Pak Tito, siapa yang pakai baju biru-biru itu? Oh, itu Pak Arif namanya, ketua paguyuban yang ada di Kecamatan Segerawo, Pak Arif. Oh, nggak apa-apa, cuman saya tadi itu tanya siapa, barangkali tokoh masyarakat kok berbeda sendiri, kan gitu ya. Tapi lebih ganteng ya. Saya beda dengan yang lain. Yang bisa sehat balik ya. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah. Sebelum kita membahas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, tentunya di dalam pikiran kita, bagaimana kita bisa mengelola uangnya rakyat. Otomatis kalau dalam pikiran kita, karena ini uangnya rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Nah, untuk diperuntukkan untuk rakyat inilah kita harus benar-benar memahami terkait dengan peraturannya dulu. Ketika kita ini paham tentang peraturan, otomatis kita akan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan regulasinya. Nah, ketika kita sudah sesuai dengan regulasi,
regulasinya, tentunya tidak cukup kita paham terkait dengan hanya regulasinya, tetapi kita harus paham dengan akuntansinya. Kenapa harus saya sampaikan dengan akuntansinya? Karena ini adalah tidak hanya sekedar mengelola program saja, tapi ada impact-nya, ada nilai nominalnya. Untuk itu keuangannya harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita mempertanggungjawabkan keuangan, kita harus ekstra hati-hati. Yang pertama, peraturan yang dipegang dulu peraturan. Yang kedua yang harus dipegang adalah akuntansinya terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, sumber keuangan desa kan ada banyak. Tidak hanya dana desa, tidak hanya ADD, tidak hanya kas desa, tapi banyak sumber yang harus panjenengan kelola. Untuk itu, di sini yang bertanggung jawab tentang keuangan, tentang perencanaan sampai pelaporan adalah kepala desa. Untuk itu, kepala desa harus paham, harus ekstra hati-hati. Kalau tidak ekstra hati-hati, tujuannya panjenengan benar. Umpama, oh ini untuk proyek ini, untuk jalan dong, saya tidak ngambil Pak, saya tidak ngambil Bu. Memang saya peruntukkan untuk jalan, tetapi karena programnya panjenengan tidak untuk jalan aspal, umpama panjenengan adalah keliru. Harus sesuai dengan rencana kegiatan panjenengan. Harus ada perdasnya di situ, sehingga panjenengan berbicara sesuai dengan peraturan. Tujuannya baik, tapi karena salah di dalam keperuntukannya sehingga mempunyai impact. Nah, impact inilah yang akan berimbas kepada kepala desa sebagai yang bertanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desanya panjenengan masing-masing. Untuk itu harus dipahami dulu peraturannya, sehingga panjenengan jalan itu enak. Wes orang usah nolak-nolak, aturannya dulu. Baru nanti yang kedua panjenengan harus paham tentang akuntansinya. Masuk yang kedua harus paham. Nah, karena yang bertanggung jawab kepala desa sekaligus sebagai pengguna anggaran. Nah, ketika sebagai tanggung jawab itu luar biasa, panjenengan harus hati-hati. Dan tentunya tidak bisa Bapak kepala desa atau Ibu kepala desa itu berjalan sendiri. Harus bersama-sama dengan sekdesnya, bendaharanya, dengan perangkatnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga desa itu akan lebih kuat kalau ditopang, didukung oleh perangkatnya. Jadi tidak bisa sendirian. Kerja itu harus teamwork. Bekerja sendirian itu tidak mampu. Diayai dewe itu tidak mampu. Untuk itu harus teamwork. Nah, sekretaris desa juga harus membantu melancarkan kegiatan-kegiatan secara administratifnya. Itu harus dibantu oleh sekretaris desanya. Dan bendahara di sini juga menjadi tumpuan, karena nanti akan membantu Pak Kades Bu Kadesnya untuk membuat laporan keuangannya. Sehingga di sini dibutuhkanlah ahli IT teknologi. Jangan sampai nanti siskuidesnya itu tidak jalan gara-gara karena tidak paham dengan teknologi. Jadi kita hari ini dengan kondisi pandemi ini, satu sisi juga ada keuntungannya dari sisi teknologi. Apa keuntungannya? Tidak harus kemana-mana dalam arti yang lain, tapi kita sudah bisa menggunakan teknologi. Tidak harus selalu bertatap muka, berkerumunan, harus berjaga jarak. Ini adalah sampai kapan pandemi kita tidak tahu, karena ini virus. Jadi tetap kita harus menjaga.
Jangan sampai seperti India, kita bebas, India bebas dari COVID. Tahu-tahu malah merajalela di sana. Karena kita tidak memindahkan hal itu, makanya kita harus ekstra hati-hati dengan kondisi saat ini. Oke, kita berlanjut bahwa di dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya kita harus merencanakan. Perencanaannya harus matang. Nanti kalau perencanaannya itu tidak matang, oh iya ya, kemarin kok gak di sini ya? Oh iya ya, kemarin kok gak di sini? Jadi ada proses di dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Itu ada proses yang panjang yang harus panjenengan lakukan. Dan saya secara pribadi hanya merefresh panjenengan kembali saja. Panjenengan sudah paham. Kecuali kalau masih kepala desa yang baru, harus memang banyak belajar. Dan kalau memang tidak tahu, ya harus diajari. Di samping belajar sendiri untuk ingin mengerti, ya nanti yang Pak Arif sebagai Ketua Paguyuban ya harus memberikan penjelasan untuk belajar bersama-sama. Kalau yang nggak bisa ya diajari, jangan pelit terhadap ilmu. Luar biasa ini. Serikan di lawang. Cara silaturahmi yang betul ini. Halal bihalal